Cahaya dari dalam gunung. Di kaki Gunung Waringin, terdapat sebuah desa kecil bernama Sukajaya. Desa itu dikelilingi sawah hijau, sungai jernih, dan hutan rimba yang lebat. Namun, ada satu hal yang selalu menjadi bisikan di antara penduduk, gua misterius di lereng gunung, yang dikenal dengan sebutan Mulut Gunung. Konon, gua itu sudah ada sejak zaman leluhur. Orang-orang tua selalu memperingatkan, jangan pernah mendekati Mulut Gunung. Itu tempat roh penjaga, tempat cahaya terlarang yang tak boleh disentuh manusia. Anak-anak desa tumbuh dengan cerita itu, sebagian ketakutan, sebagian penasaran. Di antara mereka ada Ari, seorang remaja berusia 17 tahun. Berbeda dengan teman-temannya, Ari selalu mendengar cerita itu bukan dengan rasa takut, melainkan dengan rasa ingin tahu. Sejak kecil, ia sering duduk di beranda rumah bersama kakeknya, mendengarkan kisah tentang gunung dan cahaya misterius yang pernah muncul puluhan tahun lalu. Suatu malam, ketika desa sun terlelap, langit tiba-tiba berubah. Dari arah gunung, muncul cahaya biru berpendar, seperti nyala api namun tak membakar. Cahaya itu melesat ke langit, lalu kembali meresap ke dalam perut gunung. Hewan-hewan gelisah, ayam berkokok tengah malam, dan anjing-anjing desa menggonggong ke arah lereng. Keesokan paginya, seluruh desa gempar. Orang-orang berkumpul di balai desa, membicarakan cahaya itu. Ada yang menganggap itu pertanda kutukan, ada pula yang bilang itu amarah roh penjaga gunung. Wajah-wajah mereka dipenuhi rasa takut. Ari hanya diam di sudut, matanya tak bisa lepas dari puncak Gunung Waringin yang tertutup kabut. Dalam hatinya, ia justru merasakan sesuatu yang berbeda. Ada panggilan samar, seolah cahaya itu muncul bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk memanggil. Di malam yang sama, Ari mendapati kakeknya menatap gunung dengan wajah murung. Sang kakek berbisik lirih, cahaya itu kembali. Waktunya sudah dekat, mungkin hanya generasi mudalah yang bisa memahami arti sesungguhnya. Sejak cahaya itu muncul, suasana desa Sukajaya berubah mencekam. Orang-orang tak lagi berani pergi ke ladang yang terlalu dekat dengan gunung. Malam hari, pintu-pintu rumah ditutup rapat, lampu minyak menyala lebih lama dari biasanya. Namun, bagi Ari, rasa takut itu justru berubah jadi rasa penasaran yang tak terbendung. Setiap kali ia menatap ke arah gunung, ia merasa cahaya itu seperti berbisik, memanggilnya untuk datang. Di suatu sore, Ari memberanikan diri bertanya pada kakeknya. "Kek, cahaya itu apa?" tanyanya serius. Sang kakek menghela napas panjang, lalu menatap cucunya dengan mata yang tampak letih. "Itu bukan kutukan, Ari. Itu tanda bahwa penjaga lama mulai bangun. Ada sesuatu di dalam gunung yang tidak boleh jatuh ke tangan yang salah. Dahulu, leluhur kita bersumpah untuk menjaganya." Ari terdiam, jantungnya berdegup lebih cepat. Kata-kata kakeknya seperti api kecil yang menyulut keberaniannya. "Kalau begitu, aku harus melihatnya sendiri. Cat, aku tidak bisa hanya diam sementara orang-orang ketakutan." Malam itu, Ari pergi menemui dua sahabatnya. Pertama, Raka, pemuda sebaya yang terkenal nekat dan selalu suka tantangan. Ketika Ari menceritakan niatnya, Raka langsung menepuk bahunya sambil tertawa kecil. "Kau tahu aku tak pernah menolak petualangan. Ri, kalau ada cahaya di gunung, ya kita datangi saja." Kedua, Nisa, gadis cerdas yang sering membantu ayahnya membaca naskah-naskah kuno peninggalan desa. Awalnya, Nisa menolak ide gila itu. "Ari, itu berbahaya. Kalau benar cahaya itu pertanda roh, kita bisa celaka." Namun setelah Ari menunjukkan catatan simbol kuno dari kakeknya, simbol yang mirip dengan ukiran yang pernah Nisa lihat di buku desa lama, mata Nisa berubah serius. "Baiklah, kalau memang ada kebenaran di balik semua ini, aku ikut. Tapi kita harus hati-hati." Kesepakatan pun dibuat. Esok hari, sebelum fajar menyingsing, mereka bertiga akan memulai perjalanan menuju puncak Gunung Waringin, mencari asal cahaya misterius itu. Malam terasa panjang bagi Ari. Saat berbaring, ia menatap atap bambu rumahnya, merasakan campuran antara takut, bersemangat, dan seolah sudah ditakdirkan untuk menempuh perjalanan ini. Sebelum matanya terpejam, suara kakeknya kembali terngiang. "Ingat, Ari, cahaya itu hanya bisa dijaga oleh hati yang murni. Jangan biarkan siapapun merusaknya."
Dan Fajar pun segera tiba, membawa langkah pertama menuju rahasia yang tersembunyi di dalam gunung. Fajar baru saja menyingsing ketika Ari, Raka, dan Nisa meninggalkan desa. Kabut pagi masih menutupi ladang, dan suara jangkrik perlahan digantikan oleh kicau burung. Mereka membawa perbekalan sederhana, nasi bungkus, air dalam kendi kecil, dan obor bambu. Gunung Waringin berdiri gagah di depan mereka, seolah menantang siapapun yang berani mendekat. Jalannya terjal, dipenuhi akar pohonan, dan tertutup semak belukar. "Kau yakin jalan ini?" tanya Nisa sambil menahan napas setelah mendaki tanjakan. Ari mengangguk. Kakek bilang, cahaya itu muncul dari arah utara. "Kita ikuti jalur sungai dulu, lalu belok ke lereng." Raka tertawa kecil, meski peluh sudah membasahi dahinya. Petualangan sejati baru dimulai. Semoga saja tidak ada harimau lapar menunggu kita. Sepanjang perjalanan, mereka menghadapi berbagai rintangan. Di hutan, suara burung hantu siang bolong membuat bulu kuduk merinding. Mereka harus menyeberangi sungai deras dengan sebatang pohon tumbang sebagai jembatan. Raka hampir tergelincir, tapi Ari sigap menarik tangannya. Semakin tinggi mereka mendaki, semakin sering muncul fenomena aneh. Bebatuan yang memantulkan cahaya biru samar, seperti bercahaya dari dalam. Nisa berhenti sejenak, menatap sebuah batu besar yang terukir simbol aneh. Ia berjongkok, mengusap permukaan dingin itu. Simbol ini sama persis dengan yang ada di buku ayahku. Artinya, penjaga, kita benar-benar berada di jalur yang tepat. Namun, semakin mereka naik, suasana terasa semakin berat. Angin berdesir membawa suara-suara samar, seakan ada bisikan yang mengikuti langkah mereka. "Kalian dengar?" bisik Ari. Raka menoleh cepat, wajahnya sedikit pucat. "Aku pikir itu hanya angin, kan?" Nisa menggenggam erat buku kecil catatannya, berusaha tetap tenang. Menjelang senja, mereka tiba di sebuah tebing curam. Dari celah pohonan, Ari melihat kilatan cahaya biru yang muncul dari arah atas gunung. Cahaya itu hanya berlangsung sekejap, lalu menghilang kembali. Hatinya berdegup kencang. Itu pertanda mereka sudah dekat. Dengan penuh tekad, Ari menoleh pada teman-temannya. "Besok kita harus temukan sumber cahaya itu, apapun yang menunggu di sana." Raka mengacungkan jempol dengan senyum tipis, sementara Nisa menarik napas panjang. Mereka bertiga lalu mendirikan tenda kecil dari tepal seadanya, bersiap menyambut malam pertama mereka di kaki puncak gunung. Tanpa tahu, bayangan dari balik pohonan sedang mengamati mereka dalam diam. Pagi berikutnya, kabut tipis masih menyelimuti lereng gunung. Udara dingin menusuk tulang, tapi semangat Ari, Raka, dan Nisa tak surut. Mereka melanjutkan pendakian, mengikuti arah cahaya samar yang semalam terlihat. Semakin tinggi, pepohonan mulai jarang, berganti dengan bebatuan besar. Suara alam terasa aneh, lebih hening dari biasanya. Hanya terdengar deru angin yang berputar di antara tebing. Tiba-tiba, Raka berhenti. Ia menunjuk ke sebuah celah di balik dinding batu. Dari celah itu, keluar sembura cahaya kebiruan yang berdenyut pelan, seperti napas. "Itu dia," serunya dengan mata berbinar. Ari mendekat, jantungnya berdegup keras. Celah itu sempit, tertutup semak belukar, seakan memang sengaja disamarkan. Mereka bertiga berusaha membersihkan jalan, hingga akhirnya tampak sebuah mulut gua yang gelap, dihiasi ukiran kuno di sekeliling pintunya. Nisa menelusuri ukiran itu dengan jari. Wajahnya berubah serius. Simbol-simbol ini adalah peringatan. Hanya yang berhati bersih boleh melangkah. Ini bukan gua biasa. Ari, ini semacam pintu penjaga. Tanpa ragu, Ari melangkah masuk lebih dulu. Raka mengikuti dengan obor, dan Nisa menutup barisan. Udara di dalam gua terasa lembab, dingin, dan berbau tanah basah. Semakin dalam mereka berjalan, semakin terang cahaya biru yang memantul di dinding-dinding batu. Lorong gua berkelok panjang, penuh stalaktit dan stalagmit yang tampak berpendar samar. Sesekali, mereka mendengar suara gemericik air, tapi entah dari mana asalnya. "Aku merasa gua ini hidup," bisik Nisa, matanya terus meneliti ukiran-ukiran di dinding. Raka menggigil, separuh bercanda separuh serius. "Kalau tiba-tiba batu-batu ini bicara, aku lari duluan." Ya, tak lama kemudian,
Lorong gua terbuka ke sebuah ruang besar, hampir seperti aula alami. Atapnya tinggi, dihiasi kristal-kristal kecil yang berkilau bagai bintang. Di tengah ruangan, tampak jalan setapak menuju lorong lain yang bersinar lebih terang. Ari berdiri terpaku. Di hatinya, ia tahu di balik lorong bercahaya itu ada rahasia besar yang menunggu. Kita sudah sampai di depan pintunya, katanya lirih. Nisa menatapnya dalam-dalam. Kalau kita lanjut, tidak ada jalan kembali. Ari. Ari mengangguk mantap. Aku siap. Kalian juga siap? Raka mengacungkan obor, wajahnya penuh semangat. Petualangan sejati baru dimulai. Mereka bertiga lalu melangkah ke lorong bercahaya itu, tanpa menyadari bahwa sejak masuk gua, bayangan lain telah mengikuti langkah mereka dari kejauhan. Lorong bercahaya itu seolah tak berujung. Semakin dalam mereka melangkah, semakin terang cahaya yang menyelimuti. Dinding batu tampak berpendar biru, seperti urat-urat cahaya yang berdenyut pelan. Udara di dalam gua hangat, berbeda dengan hawa dingin di luar. Ini seperti jantung yang bernafas, gumam Nisa, matanya tak berkedip. Akhirnya lorong itu terbuka pada sebuah ruangan raksasa. Sebuah aula bawah tanah yang begitu luas. Langit-langitnya dipenuhi kristal-kristal kecil yang berkilau bagai galaksi. Di tengah ruangan berdiri sebuah kristal raksasa berbentuk lonjong, memancarkan cahaya biru yang berdenyut lembut. Ari berdiri terpaku, matanya membesar. Jantungnya berdetak seirama dengan cahaya kristal itu. Seakan ada ikatan terlihat yang menghubungkan dirinya dengan benda misterius tersebut. Itu jantung gunung, bisik Nisa setelah membaca ukiran pada pilar batu di sekitarnya. Apa maksudmu? Tanya Ari. Nisa menelusuri ukiran dengan jemarinya. Leluhur kita menyebutnya sumber kehidupan. Energi yang menjaga keseimbangan alam. Cahaya muncul ketika penjagaannya melemah. Raka melangkah mendekat, matanya berbinar penuh kagum. Kalau ini milik kita, bayangkan saja, kita bisa menerangi seluruh desa, bahkan lebih. Tak ada lagi malam gelap, tak ada lagi kelaparan. Namun Nisa langsung menahan lengannya. Wajahnya serius. Tidak, Raka. Ukiran ini jelas memperingatkan. Cahaya ini bukan untuk dimiliki. Ia harus dijaga. Kalau rusak atau diambil paksa, gunung bisa marah. Sementara mereka berdebat, Ari mendekatkan diri ke kristal. Semakin dekat, cahaya itu semakin kuat, dan dalam sekejap Ari mendengar suara samar di kepalanya. Waris, penjaga, hatimu adalah kunci. Ari terhuyung mundur, napasnya terengah. Aku mendengar sesuatu. Kristal ini bicara padaku. Raka dan Nisa terdiam. Wajah mereka tercampur heran dan cemas. Saat itulah, gema langkah kaki lain terdengar dari lorong belakang mereka. Bukan langkah hewan, melainkan langkah manusia. Berat, tergesa, dan jumlahnya banyak. Ada orang lain di sini, bisik Nisa, matanya membelalak. Ari menoleh cepat ke arah lorong gelap itu. Hatinya berdegup semakin keras. Mereka tidak sendirian. Gema langkah kaki semakin jelas. Diiringi cahaya obor yang bergoyang di lorong gelap. Ari, Raka, dan Nisa segera bersembunyi di balik batu besar dekat kristal raksasa. Tak lama kemudian, muncul sekelompok orang asing. 5 pria bertubuh kekar, dipimpin seorang pria berjas lapangan dengan wajah dingin. Di tangannya tergenggam peta kuno yang tampak lusuh. Akhirnya, setelah sekian lama mencari, kita menemukannya. Ucap pria itu dengan senyum tipis, matanya terpaku pada kristal bercahaya. Raka berbisik geram. Siapa mereka? Nisa menjawab lirih, sepertinya pemburu harta, orang-orang dari luar desa. Pemimpin kelompok itu mengangkat tangannya. Ambil, potong kristalnya. Energi ini akan membawa kekayaan dan kekuasaan yang tak terbatas. 2 orang bawahannya mengeluarkan alat tajam seperti kapak logam dan mulai mendekati kristal. Begitu kapak itu menyentuh permukaan kristal, terdengar dengungan keras. Cahaya biru bergetar, dan ruangan itu seakan bernafas lebih cepat. Ari merasakan guncangan di dalam dadanya, sama seperti saat ia mendengar suara sebelumnya. Ia tahu kristal itu marah. Berhenti! Teriak Ari tanpa sadar, melompat keluar dari persembunyian. Raka langsung mengikutinya dengan obor di tangan, sementara Nisa menggenggam erat buku catatannya. Para pria itu terkejut sejenak,
Lalu pemimpinnya menyipitkan mata. Anak-anak desa? Hah? Jadi kalian lebih dulu menemukannya. Bagus, tunjukkan jalan keluar lain, dan mungkin kami akan membiarkan kalian hidup. Kristal ini bukan milik siapapun, balas Ari dengan lantang. Ini harus dijaga. Pemimpin itu tertawa dingin. Jaga? Jangan konyol. Dunia luar akan membayar mahal untuk energi sebesar ini. Ketegangan memuncak. Beberapa pria maju mendekat, sementara Raka mengayunkan obor untuk menghalangi. Nisa, dengan suara bergetar, mencoba memperingatkan. Kalau kalian memaksanya, gunung ini bisa runtuh. Ukiran leluhur jelas menyebutkan itu. Namun orang-orang itu tak peduli. Mereka semakin agresif, berusaha menguasai kristal. Getaran makin kuat, stalaktit di langit-langit mulai runtuh satu persatu. Ari tahu, mereka tak hanya melawan manusia tamak, tapi juga menghadapi murka gunung yang sebentar lagi akan meledak. Getaran semakin hebat. Kristal raksasa berpendar makin terang, seolah menolak keserakahan manusia. Suara dentuman bergema dari dalam gua, membuat stalaktit berjatuhan seperti tombak dari langit. Para pemburu harta tak gentar. Mereka tetap mencoba menghantam kristal dengan kapak logam. Namun setiap kali kapak menyentuh permukaan, percikan cahaya meledak, melempar mereka mundur. Ari berdiri di depan kristal, tangannya terangkat seakan ingin melindunginya. Berhenti, kalau kalian teruskan, gua ini akan runtuh. Pemimpin mereka justru tersenyum sinis. Kalau begitu biarlah runtuh, asal aku membawa potongan kristal ini keluar. Ia menghunus belati panjang, lalu mendekat dengan mata penuh ambisi. Raka tak tinggal diam. Ia maju, mengayunkan obor ke arah pria itu. Api hampir mengenai jasnya, membuat pemimpin itu terpaksa mundur. Sentuh kristal itu lagi, dan aku bakar wajahmu, bentak Raka. Sementara itu, Nisa dengan gemetar membaca keras-keras ukiran di dinding. Hanya hati yang murni dapat mengunci cahaya. Jika keserakahan mendekat, gunung akan menelan segalanya. Kata-kata itu membuat Ari tersentak. Hatinya teringat pada pesan kakeknya. Hanya hati murni yang bisa menjaga cahaya. Tanpa ragu, Ari menempelkan kedua telapak tangannya ke permukaan kristal. Cahaya biru langsung menyelubunginya, membuat tubuhnya seperti menyatu dengan energi gunung. Ari, jangan, teriak Nisa dan Raka bersamaan. Namun Ari tetap bertahan. Ia menutup mata, membiarkan cahaya itu menembus tubuhnya. Suara sama kembali terdengar di kepalanya. Waris penjaga, satukan hatimu dengan gunung. Lindungi keseimbangan. Kristal bergetar hebat, lalu memancarkan kilatan cahaya yang menyilaukan seluruh ruangan. Para pemburu harta terlempar ke dinding, senjata mereka hancur, obor-obor padam. Pemimpinnya berusaha berdiri, tapi cahaya menelannya, membuat tubuhnya tersedot ke dalam bayangan gua sebelum menghilang tanpa jejak. Gua berguncang keras. Lorong-lorong mulai runtuh. Nisa dan Raka berlari mendekat. Ari, lepaskan. Namun Ari justru menoleh pada mereka. Wajahnya tenang meski tubuhnya diselimuti cahaya. Percayalah, ini satu-satunya cara. Dengan teriakan penuh tekad, Ari menyalurkan seluruh kekuatan hatinya ke dalam kristal. Cahaya biru meluap, memenuhi ruangan, lalu hening. Saat debu batu mulai reda, Raka dan Nisa membuka mata. Kristal itu kini berpendar lembut, tenang. Ari berdiri di depannya, terengah-engah tapi masih hidup. Cahaya biru samar masih berdenyut di telapak tangannya. Ia telah menjadi bagian dari penjaga gunung. Hening menyelimuti gua setelah cahaya biru mereda. Debu batu perlahan turun, menyisakan aroma tanah basah. Lorong-lorong yang tadi hampir runtuh kini tertutup sebagian, seakan gunung menutup dirinya kembali untuk melindungi rahasianya. Raka dan Nisa berlari ke arah Ari. Tubuhnya masih berdiri di depan kristal. Cahaya samar berdenyut di telapak tangannya. Wajahnya pucat, tapi matanya memancarkan ketenangan yang tak pernah mereka lihat sebelumnya. Ari, kau baik-baik saja? Tanya Nisa dengan suara bergetar. Ari mengangguk pelan. Aku bisa merasakannya. Kristal ini tak lagi marah. Ia tenang, karena kita sudah menjaganya. Raka menepuk bahunya, meski tangannya ikut gemetar. Kau gila, Ri, hampir saja kita semua terkubur. Tapi, kau berhasil.
Kristal kini memancarkan cahaya lembut, tak lagi menyilaukan. Seakan kembali tertidur. Lorong menuju luar gua terbuka tipis, cukup untuk mereka bertiga keluar sebelum benar-benar tertutup oleh batuan. Dengan langkah berat, mereka meninggalkan ruangan itu. Saat terakhir menoleh, Ari merasakan ikatan yang dalam, seolah cahaya itu menitipkan kepercayaan padanya. Beberapa hari kemudian, desa Sukajaya kembali tenang. Cahaya misterius dari gunung tak lagi muncul di malam hari. Penduduk menganggapnya sebagai tanda bahwa roh penjaga sudah kembali bersemayam dengan damai. Namun bagi Ari, Raka, dan Nisa, mereka tahu kebenarannya. Cahaya itu masih ada, berpendar lembut di dalam jantung gunung. Di beranda rumahnya, Ari duduk bersama kakeknya. Lelaki tua itu tersenyum samar, matanya berkaca-kaca. Kau sudah menemukannya, ya? Ari mengangguk. Aku menjaganya, Kek. Seperti yang kau katakan, hanya hati murni yang bisa. Sang kakek menepuk bahu cucunya dengan bangga. Mulai sekarang, kau bukan lagi hanya cucu tua ini. Kau adalah penjaga cahaya. Ingatlah, tugasmu bukan memiliki, tapi melindungi. Di kejauhan, puncak Gunung Waringin berdiri anggun, diselimuti kabut tipis. Sesaat, Ari melihat kilatan samar biru di balik tebing. Sebuah pengingat bahwa cahaya itu masih hidup, menunggu generasi berikutnya untuk menjaganya. Dan di dalam hatinya, Ari tahu, petualangan ini baru awal dari sebuah warisan panjang.